Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ginara Haratul Aishi dengan NIM F1C220031. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat, peluang bias, dan variabel random continue pada pelajaran mata kuliah metode statistika. Baiklah, yang pertama yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat definisinya: peluang bersyarat suatu kejadian B apabila kejadian A telah diketahui didefinisikan sebagai berikut. Peluang B syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A, dengan peluang A besar dari 0. Selanjutnya yaitu peluang Bayes atau metode Bayes. Peluang Bayes menurut definisi peluang bersyarat, peluang berikut dapat dinyatakan sebagai peluang BI syarat A sama dengan peluang A irisan BI dibagi dengan peluang A, sehingga menghasilkan peluang BI irisan A dibagi dengan peluang A sama dengan peluang BI dikali peluang A syarat BI dibagi dengan peluang B1 dikali peluang A syarat B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A syarat B2 sampai dengan peluang BK dikali dengan peluang A syarat BK, sehingga menghasilkan peluang BI dikali peluang A syarat BI dibagi dengan sigma batas atas K I sama dengan 1 P peluang BI dikali peluang A bersyarat BI. Peluang Bayes, definisi atau kaidah Bayes. Jika kejadian B1, B2 sampai dengan BI merupakan sekatan dari ruang sampel S dengan peluang BI tidak boleh sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan K, maka untuk sembarang kejadian A yang bersifat PA tidak sama dengan 0 dinyatakan sebagai peluang BI syarat A sama dengan peluang BI dikali peluang A syarat BI dibagi dengan peluang B1 dikali peluang A syarat B1 tambah peluang B2 kali peluang A syarat B2 ditambah sampai dengan peluang BK dikali peluang A syarat BK. Selanjutnya yaitu definisi atau kaidah Bayes. Dalil yang menyatakan bahwa peluang A sama dengan peluang B1 dikali peluang A syarat B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A tambah peluang A syarat B2 ditambah sampai dengan peluang BK dikali peluang A syarat BK, dikenal dengan nama dalil peluang total. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal. Diambil sampel sebanyak 200 orang. 100 orang tersebut diperkirakan terjangkit virus dan sisanya tidak terjangkit virus. Setelah keluar hasil cek laboratorium dari 100 orang yang diperkirakan terjangkit virus, hanya 90 orang yang positif terjangkit virus tersebut. Begitu pula dengan 100 orang yang tidak diperkirakan terjangkit virus. Terdapat 97 orang yang negatif terjangkit virus. Misalkan A kejadian perkiraan terjangkit virus, B kejadian perkiraan tidak terjangkit virus, C kejadian positif terjangkit virus, D kejadian negatif terjangkit virus. Maka tentukanlah
Kerjakan dengan peluang bersyarat dan kaidah Bayes. Peluang A syarat C, peluang B syarat C, peluang A syarat D, dan peluang B syarat D. Maka jawabannya kita bentuk dulu tabelnya. Dapat kita lihat pada PowerPoint kita, tabelnya seperti berikut. Maka peluang bersyaratnya, peluang A syarat C sama dengan seperti pada definisi tadi, kita mencarinya menggunakan peluang A irisan C per peluang C. Maka 90 per 200 dibagi dengan 93 per 200. Dapat kita coret 200-nya sehingga menghasilkan 90 per 93. Selanjutnya yaitu peluang B peluang B syarat C. Kita cari juga seperti tadi menggunakan definisinya, yaitu peluang B iris C dibagi dengan peluang C, yaitu 3 per 200 dibagi dengan 93 per 200 menghasilkan 3 per 93. Begitu juga selanjutnya peluang A syarat D. Maka kita cari peluang A iris D per peluang D, yaitu 10 per 200 dibagi 107 per 200, maka menghasilkan 10 per 107. Selanjutnya yaitu peluang B syarat D. Peluang B syarat D, maka kita cari dengan peluang B iris D per peluang D, maka yaitu 97 per 200 dibagi dengan 107 per 200, maka menghasilkan 97 per 107. Selanjutnya menggunakan kaidah Bayes, yaitu peluang A syarat C sama dengan peluang A dikali peluang C syarat A per peluang A dikali peluang C syarat A tambah peluang B dikali peluang C syarat B. Maka menghasilkan yaitu 100 per 200 dikali dengan 90 per 93 dibagi dengan 100 per 200 dikali 90 per 93 ditambah 100 per 200 dikali 3 per 93. Maka menghasilkan hasilnya yaitu 90 per 93. Hasilnya sama dengan menggunakan peluang bersyarat. Selanjutnya yaitu peluang B syarat C. Peluang B syarat C maka kita cari dengan peluang B dikali peluang C syarat B dibagi dengan peluang B dikali peluang C syarat B ditambah peluang A dikali dengan peluang C syarat A, yaitu 100 per 200 dikali 3 per 93 dibagi dengan 100 per 200 dikali 3 per 93 ditambahkan dengan 100 per 200 dikali 90 per 93 sehingga menghasilkan 3 per 93. Sama dengan tadi, hasilnya sama dengan peluang bersyarat. Selanjutnya yaitu kita mencari peluang A syarat D sama dengan peluang A dikali dengan peluang D syarat A dibagi dengan peluang A dikali peluang D syarat A ditambah peluang B dikali dengan peluang D ditambah peluang D syarat B. Maka yaitu 100 per 200 dikali 10 per 107 dibagi dengan 100 per 200 dikali 10 per 107 ditambah 100 per 200 dikali dengan 97 per 107, maka menghasilkan 10 per 107. Dan yang terakhir kita mencari peluang B syarat D menggunakan kaidah Bayes, yaitu peluang B dikali peluang D syarat B dibagi peluang B dikali peluang D syarat B ditambah peluang A dikali peluang D syarat A. Maka 100 per 200 dikali 97 per 100 dibagi 100 per 200 dikali 97 per 100 ditambah 100 per 200 dikali 10
per 107 sehingga menghasilkan 97 per 100. Maka hasil dari kaidah Bayes ini semuanya sama dengan hasil dari peluang bersyarat. Sekian untuk peluang bersyarat dan kaidah Bayes. Baiklah, selanjutnya yaitu variabel random discrete. Di sini kita bahas tentang variabel random discrete. Definisinya yaitu variabel random X adalah fungsi yang didefinisikan pada ruang sampel S dengan daerah hasil subset bilangan real sedemikian hingga X E sama dengan X dengan E elemen S. Selanjutnya definisinya yaitu jika himpunan seluruh kemungkinan nilai dari variabel random X adalah caca, maka X disebut variabel random discrete. Selanjutnya yaitu fungsi P sama dengan fungsi P X sama dengan X sama dengan fungsi X di mana X sama dengan X1, X2, X3 dan seterusnya sebagai peluang untuk nilai X. Disebut fungsi kepadatan peluang atau probability density function (PDF). Distribusi kumulatif fx fungsi dari x sebagai berikut. Fx sama dengan p x kecil sama x sama dengan sigma dari xi kecil sama x f xi. Selanjutnya yaitu definisi fungsi fx disebut sebagai fungsi densitas peluang dari variabel random discrete x jika setiap harga x yang mungkin memenuhi sifat fx besar sama 0. Yang pertama, dan yang kedua sigma fx sama dengan 1. Nah, pada variabel random ini ada distribusi probabilitas random discrete. Adapun yang pertama itu distribusi seragam discrete, distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik, distribusi binomial negatif. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal. Sekeping koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali adalah. Jawabannya, penyelesaiannya, pada pelemparan sebuah koin kemungkinan munculnya adalah angka atau gambar. Maka P sama dengan peluang munculnya gambar sama dengan 1/2 dan Q sama dengan peluang munculnya angka sama dengan 1/2. Dari pelemparan koin 5 kali diharapkan muncul gambar tepat 3 kali, maka peluang X sama dengan 3 sama dengan N faktorial dikurang N kurang X faktorial dikali X faktorial P pangkat X Q pangkat N kurang X sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali dengan 1/2 pangkat 3 dikali dengan 1/2 pangkat 5 kurang 3. Maka menghasilkan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikalikan dengan 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2. Maka hasil akhirnya yaitu 10 dikali 1/8 dikali 1/4 menghasilkan 10/32. Maka dari itu pelemparan koin 5 kali diharapkan muncul gambar tepat 3 kali menghasilkan 10/32. Contoh soal selanjutnya yaitu sepasang mata dadu setimbang dilempar secara bersamaan sebanyak 4 kali. Tentukan peluang muncul 2 kali jumlah mata dadu dengan 7. Maka jawabannya dapat kita lihat. Terlebih dahulu kita hitung nilai P dan Q-nya. Misalkan
A menyatakan kejadian muncul mata dadu berjumlah 7, maka diperolehlah A sama dengan 1,6, 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, 6 dan 1. Dengan N dari A sama dengan 6. Kemudian, dari pelemparan sepasang mata dadu diperoleh seluruh ruang sampel sebanyak NS sama dengan 36. Oleh karena itu, peluang sukses yaitu muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 6/36 atau kita sederhanakan menjadi 1/6. Selanjutnya, peluang gagalnya dapat kita hitung, yaitu Q sama dengan 1 kurang 1/6, maka menghasilkan 5/6. Selanjutnya, karena sepasang mata dadu tersebut dilempar sebanyak 4 kali dan akan ditentukan peluang sukses 2 kali, maka diperolehlah N. Ini N kecil ya. N sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Perhatikan perhitungan berikut. Jika peluang X sama dengan X sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. P peluang X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 4 dan 2 dikali 1/6 pangkat 2 dikali 5/6 pangkat 4 kurang 2. Maka 4 faktorial dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/36 dikali 25/36. Maka menghasilkan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Maka 2 faktorial bisa kita coret dikali dengan 1/36 dikali dengan 25/36. Dan hasilnya yaitu 6 dikali 1/36 dikali 25/36. Maka menghasilkan 0,116. Sehingga peluang muncul 2 kali jumlah mata dadu dengan 7 adalah 0,116. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.